Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar materi Computer Aided Engineering dari desain yang dibuat dari SolidWorks. Kali ini kita akan belajar pemesinan yang berupa core. Jadi lawannya cavity. Kalau cavity cetakan yang tenggelam, kalau core itu yang timbul. Jadi kita saat ini akan menggambar dengan SolidWorks. Nanti akan saya review tahapannya secara singkat, kemudian diekspor ke Mastercam dan diproses di Toolpad. Dan jika dilanjutkan ke CNC pun juga akan bisa. Oke, pertama-tama kita buat gambar dengan ukuran 150 x 125. Kemudian diekstrud setebal 30 mili. Oke, kalau sudah di plane selanjutnya kita membuat bentuk segitiga seperti ini. Jadi bentuk gambar dasarnya adalah ukuran 120 x 80, kemudian diekstrud tetapi diberi draft sebesar 30 mili ketebalannya. Kemudian draftnya adalah 25 derajat, jadi dia akan mengerucut. Dan tahapan yang terakhir kita buat fillet. Di semua ujung kita beri fillet dengan radius 10. Jadi di sini semua di fillet, kemudian yang terakhir atas juga di fillet. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Langsung saja kita ekspor dalam bentuk iGES. Kita masukkan di UMD. Ya, di local disk D ya. Kita beri nama latihan core. Formatnya dipastikan iGES. Kalau mau dicoba yang lain seperti step Parasolid juga bisa. Tapi ini yang surface selectingnya mudah bagi saya adalah iGES. Oke. Selanjutnya sudah tersimpan, kita buka Mastercam. Oke, sambil menunggu nanti dari gambar ini akan kita toolpad roughing dan finishing. Oke, kalau sudah kita file, pilih open. Kita pilih ke local disk D. Kemudian kita pilih filenya dalam bentuk iGES. Tadi IGS ya atau iGES. Jadi namanya latihan core, kita centang. Oke, bentuknya kira-kira seperti ini jika di isometrik. Ya, ini masih belum di center ya. Jadi kalau di Mastercam plane kerjanya adalah plane XY. Di SolidWorks biasanya kita menggunakan top plane ZX ya, jadi bisa kita rotate ke plane XY, kita ganti tampak yang ini ya, right. Kemudian kita pilih X-form rotate, kita pilih semuanya, kita enter. Kemudian kita pilih pusat putarannya di sini, nilai putarannya 90. Kita move. Oke, sudah seperti ini ya. Kemudian kita turunkan sejauh ketebalan totalnya. Untuk melihatnya kita bisa membuka stock setup dulu. Machine type kita pilih mill default. Kita lihat stock setup, kita pilih bounding box. Dia akan terkalkulasi secara otomatis. Ketebalannya berapa? 60. Berarti kita bisa menurunkannya sejauh minus 60. Kita turunkan, kita translate setnya ya, berarti minus 60. Oke, ntar tampaknya akan saya ubah menjadi top terlebih dahulu ya. Oke, baru kita putar seperti ini. Kita pilih semuanya,
kita translate. Jadi tampaknya tadi diubah dulu ya supaya bisa turun, dijadikan top plane dulu minus 60. Dia akan turun ke bawah dan kita pilih move. Oke, udah pastikan seperti ini ya. Kalau sudah, kita perbarui bounding boxnya, dia akan turun ke bawah sesuai dengan benda kerja yang ada. Oke, langsung saja kita proses toolpath roughing. Pertama-tama kita buat garis bantu menggunakan silhouette boundary. Kita pilih ini silhouette boundary, kita enter, kita centang, kemudian dia akan memunculkan garis hijau di depan nanti untuk machining regionnya ya. Langsung saja toolpath surface rough, kita pilih yang pocket. Select drive surface, kita pilih bagian atas satu-satu, atau kalau roughing kita pilih semuanya juga bisa, atau mau pilih surface satu-satu juga boleh. Kemudian containmentnya kita pilih yang ini, containment ya tadi ya. Terus entry pointnya kita gunakan yang kita gunakan tool yang ada di library. Tool nomor berapa, misalnya tool nomor 10 atau 12, kita gunakan 10. Kecepatannya default, yang perlu kita rubah step downnya ini adalah depth of cutnya, kita buat 0,5, pocket parameter dan lain-lain dibuat normal saja. Oke. Memang prosesnya agak lama ya di dalam toolpath ini, karena toolpath 3 dimensi membutuhkan proses yang agak panjang ya, mungkin tidak sampai 1 menit 30-40 detik. Nah, dia akan muncul path machining seperti ini, dan jika kita verify, saya turbo saja ya, dia akan jadinya seperti ini. Terakhir kita akan finishing, kita sembunyikan supaya tidak mengganggu, Ctrl T. Kemudian toolpath surface finish, kita menggunakan yang contour. Langsung saja, ini untuk finishing kita fokus pada area-area utamanya. Kita pilih bagian ini, sudah kuning semua ya. Kemudian yang ini sekalian, di bagian atas ini saja. Dan kita enter. Containmentnya bisa dipakai kotak ini ataupun tidak apa-apa, karena ini surface finish contour. Start pointnya kita gunakan ini, kita gunakan ball mill ukuran 6. Oke, langsung saja. Kecepatannya bitrate-nya segini, spindle speed-nya bisa lebih cepat juga ya sebenarnya. Untuk step down-nya kita gunakan 0,2 karena ini finishing, biar hasilnya halus. Oke, sudah semua, kita centang, kita tunggu. Karena rapet dan halus ya, jadi prosesnya agak lama. Ya, sudah muncul toolpathnya seperti ini ya, kira-kira kontur yang atas karena sudah rata jadi tidak perlu lagi di apa-apakan. Oke, kalau sudah, kita lihat toolpathnya sudah kurang lebih sudah rata dengan ini. Mungkin nanti ada sisa sedikit faktor visual, bisa di finishing dengan langkah manual, tapi kurang lebih hanya 0,1 saja. Oke, langsung saja kita simulasi, langsung saya turbo. Oke, jadinya seperti ini ya, sudah cukup halus dan rata. Ini hanya sisa-sisa sedikit saja faktor-faktor visual. Nah, halusnya ya sampai ke bawah, sampai ke titik ini. Oke,
demikianlah cara machining core. Jadi surface finishnya bisa dieksperimen menggunakan metode paralel, scallop atau yang mana, nanti bisa dibandingkan dan dilihat waktunya. Oke, selamat berlatih.